Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti acara melalui live streaming. Marilah kita mulai ibadah kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kemuliaanmu. Haleluya. Haleluya.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada kitab Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa,
pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis pada kitab Mazmur pasal 126, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Aku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengar warta jemaat gereja kita. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memperjelas warta gereja kita pada hari ini dapat kami bacakan, yaitu Minggu 6 April 2025. Nama minggu kita Minggu Judika. Topik minggu yaitu dosamu telah diampuni. Yang pertama 2.1 Sermon Parhalado. Pada hari Selasa 8 April 2025, sermon pelayan atau Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Yang berikut 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 6 April 2025 dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Johnson H. Aritonang MD, melayani sebagai Pendeta Resort HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja, dan Amang Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH sebagai Pendeta Resort, melayani di HKBP Cimahi Jalan Sisingamangaraja. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Yang berikut 2.3 Sermon Week. Sermon Week untuk hari Rabu tanggal 9 April 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Week 2 di rumah keluarga Nyonya Hutajulu Borugultom, alamat Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Di week 3 di rumah Amang SM Simamora Inang Boru Sinaga, alamat Jalan Sisingamangaraja, Kampung Pojok Utara 1, Gang Karya Muda 2, RT 04 RW 4 nomor 131. Di week 5 di week 4 di rumah keluarga Amang SA Panjaitan Inang Boru Girsang, alamat Jalan Nusantara Raya nomor 55 Komplek IPTN Cianjuang. Di week 6 di rumah keluarga Amang S Siahan Inang Boru Simbolon, alamat Jalan Ansir Kepuh nomor 117 RT 04 RW 15. Di week 8 di rumah keluarga Amang S Silitonga Inang Boru Sitorus almarhum, alamat Kampung Lewi Gajah Permai Jalan Nusa Indah nomor 3. Di week 10 di gedung sekolah minggu. Di week 12 di rumah Amang Hade Sitorus Inang Boru Simatupang, Inang Boru Simangunsong, alamat Komplek Taman Bunga Cilame Blok B4.
strip 13. Untuk sermon hari Kamis tanggal 10 April 2025 masuk pukul 19.00 WIB di WEK 1 di rumah keluarga Amang Kolonel Purnawirawan P. Pangaribuan Inang Boru Sitompul, alamat Komplek Town Place. Di WEK 5 di rumah keluarga Amang P. Tambunan Inang Boru Tampu Bolon, alamat Jalan KH Usman Domiri nomor 38. Di WEK 7 di rumah Amang BK Sihombing Inang Boru Simajuntak, alamat Komplek Cilameh Indah Jalan Anggrek B nomor 22. Di WEK 9 di rumah Amang keluarga RM Gultom Inang Boru Manulang, Komplek Puri Cipageran Indah 2 Blok A5 nomor 6. Di WEK 11 di rumah keluarga Amang M. Sianturi Inang Boru Siahaan, alamat Jalan Budi nomor 19 RT 01 RW 12. Untuk WEK 13 menyusul. Yang berikut 3.2 amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari ini Minggu 6 April 2025 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk panitia pesta peresmian dan pembangunan, dan dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Yang berikut 3.3 persembahan bulanan. Pada hari Minggu 13 April 2025 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan April 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 berita duka. Pada hari Selasa tanggal 1 April 2025 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Sintua Harlen Pasaribu, lahir Haunatas Laguboti 25 Juli 1962, tutup usia 63 tahun, beralamat di Perum Cilame Permai, Jalan Roket nomor 29 Blok CC, masuk WEK 7. Pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 telah dibawa dan dimakamkan ke Bona Pasogit. Kiranya Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut Bapak Ibu 5.2 konven pelayan full timer. Pada hari Senin tanggal 7 April 2025, konven pelayan full timer HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie bertempat di Gereja HKBP Cimahi Sisingamangaraja. Konven akan diikuti oleh pelayan full time dan keluarga. Dimohon untuk perwakilan panitia pesta pembangunan dan peresmian untuk hadir dalam rangka mengundang seluruh gereja yang ada di HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie untuk acara pesta pembangunan dan peresmian pada tanggal 8 Juni 2025. Yang berikut 5.3 undangan distrik. Gereja kita menerima undangan pelantikan panitia pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 6 April 2025, waktu dalam ibadah jam 10.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat. Yang mengikuti dari gereja kita adalah 1. Inang Nyonya Dora Simajuntak Boru Tampu Bolon. 2. Inang Nyonya Anita Boru Sihombing Inang Nyonya Anita Sihombing Boru Siregar. Yang 3. Inang Nyonya Delima Boru Tampu Bolon. 4. Ketua Seksi Perempuan HKBP Cimahi Jalan Lurah.
Yang berikut Bapak Ibu 5.4 ibadah pasion pertama, kedua, dan ketiga. Pada hari Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 14, 15, dan 16 April 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah pasion yang pertama dan kedua dan ketiga bertempat di gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. Masuk pukul 19.00 WIB. Yang jadwal kornya yang pertama Senin tanggal 14 April 2025 yang mengisi kor adalah Ina Gloria, Lansia, dan Ina Hanna, pasion pertama. Kedua, Selasa 15 April 2025 yang mengisi kor adalah Ina Deborah ama Joshua dalam pasion yang kedua. Ketiga, Rabu 16 April 2025 yang mengisi kor adalah Ina Gloria NHKBP dan Ama X Saudi. Ina Gracia NHKBP dan Ama X Saudi dalam pasion yang ketiga. Yang berikut 5.5 kebaktian Jumat Agung Manang Parningotan Hari Hamamate ni Tuhan Yesus Ulaun Nahohom. Naparjolo pada hari Jumat yang pertama pada hari Jumat 18 April 2025 gereja kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB, hanya 2 kali kebaktian. B. Pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Yang berikut Bapak Ibu 5.6 kebaktian Paskah, kebaktian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, buha-buha ijuk, itu dalam subuh. Pada hari Minggu 20 April 2025, gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk atau subuh masuk pukul 4.30 WIB bertempat di gereja. Adapun acaranya untuk kegiatan sekolah minggu, yang pertama yaitu cari telur Paskah, yang kedua menghias telur Paskah, yaitu telurnya sudah dihias dari rumah. B. Paskah pertama atau Pesta Parjolo Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.00 WIB. C. Paskah kedua Pesta Paduahon Parningotan Hari Haheon ni Tuhan Yesus pada hari Senin tanggal 21 April 2025, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB sekali kebaktian. Yang berikut D. Kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah pertama, maka kebaktian sore hari Minggu tanggal 20 April ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau kebaktian siang. Yang berikut 5.7 perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin tanggal 21 April 2025, gereja kita akan melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit menahun ataupun yang sedang sakit yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus pada saat ibadah Jumat Agung di gereja. Dimohon kepada sintua weknya untuk mendata jemaat yang akan dilayani dimulai pukul 10.00 WIB. Yang berikut Bapak Ibu 5.8 Posko Diakonia Bakti Paskah Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Paskah Sekolah Minggu, anak sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah Cimahi bersama dengan Dewan Diakonia dan Dewan Marturia ataupun seksi sending akan mengadakan kunjungan ke Pantai Hasuhan atau
Pantai Asuhan Rumah Kasih Lembang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Untuk itu gereja kita membuka posko Bakti Paskah sebagai donasi untuk membantu kebutuhan pantai asuhan tersebut. Adapun barang-barang kebutuhannya adalah sebagai berikut: sembako, bumbu masak, bubur bayi yang 8 bulan, susu bayi, susu untuk dewasa, pembalut, popok bayi berbagai ukuran L dan XL, ataupun deterjen, perlengkapan mandi, tisu dan aneka snack ataupun jajanan anak-anak. Yang berikut 5.9, pembangunan balkon. Sesuai dengan rapat huria, gereja kita akan membangun balkon gereja. Gambar konstruksi dan RAB sudah ada dari pihak arsitek dan sudah disetujui oleh Perhalado. Membangun balkon tersebut akan dibuka tender untuk umum bagi yang berminat, supaya menghubungi kantor gereja setiap hari kerja dengan membawa dan mengisi surat penawaran. Tender dibuka mulai tanggal 8 April sampai dengan 15 April 2025. Dana untuk pembangunan balkon diambil dari dana taktis huria ataupun saldo akhir 2024. Bapak Ibu, sesudah selesai kami baca warta ini, nanti Amang Pendeta Resort akan menyampaikan sosialisasi masalah tender balkon. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oras madihita marbasa batak mau unang gabi salan non amang inang hobar tuha putusan di rapot tadi tahun 2024. Keputusan rapat 2024 karena melihat, menimbang dan sebagainya tentang gereja kita, terlebih dengan altar gereja kita yang kelihatannya sedikit harus dibaharui. Jadi dalam rapat huria kita sudah sepakat untuk membangun balkon gereja sepanjang 4 meter, dan dinding gereja akan diluruskan karena kebetulan ini dinding gerejanya L, itu akan diluruskan. Untuk itu Abang Inang, dalam rapat Perhalado 2024 ini sudah dibicarakan dan diputuskan, dan juga pada rapat huria Desember kita juga sudah putuskan ini akan kita laksanakan. Maka mulai hari ini kita akan adakan tender, dan siapa yang terbuka untuk umum, siapa yang berminat boleh datang ke kantor gereja. Jadi Amang Inang, untuk biaya kita sudah sepakati di 2024 bahwa saldo akhir 2024 plus minus 200 juta, yang sekarang ada kita lihat 240 sekian juta, itu adalah dana taktis. Yang 200 juta itu adalah dana taktis yang akan dipakai untuk membangun balkon. Artinya tidak dipungut biaya pembangunan dari jemaat, tidak dipungut biaya pembangunan dari jemaat. Dan juga karena situasional Amang Inang, Perhalado juga sudah memutuskan untuk membangun talang gereja, talang di sebelah kanan saya, sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, karena ketika hujan dia akan bocor karena talangnya tidak sanggup menerima salur debit air, dan karena belum didak. Jadi itu juga sudah kita putuskan dan sudah kita layangkan dan akan segera dikerjakan, Abang Inang, biar gereja kita nyaman. Artinya kalau itu tidak kita kerjakan, bisa kita akali dengan
tenda atau terpal, tapi itu hanya sebatas solusi sementara. Jadi kita sudah sepakat bahwa itu akan dicor untuk kenyamanan gereja kita. Jadi itu akan sekali berjalan Amanginang. Jadi kami mohonkan kita semua berdoa agar itu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi, tidak ada biaya dari jemaat untuk ini karena keputusan rapat kita bahwa saldo 2024 adalah dana taktis yang kita gunakan untuk pembangunan balkon gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita seluruhnya, kiranya Tuhan melancarkan semua, dan Tuhan menyertai seluruh jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah. Anak-anak diberkati Tuhan, yang sudah dewasa sampai orang tua dan opung-opung semua diberkati Tuhan. Kami mohon doa, dukungan sekaligus Amanginang. Mari tetap memberikan yang terbaik untuk pesta pembangunan dan juga peresmian gedung kita yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu dan akan kita selesaikan bersama-sama. Kita akan bahagia bersama-sama untuk meresmikannya. Tuhan Yesus menyertai-mu. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai dengan berikutnya.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, Mazmur 43 ayat 1a, yang tertulis di dalam Lukas 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang ini. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang menjadi topik atau tema pada minggu kita pagi hari ini adalah dosamu telah diampuni. Dalam bahasa Batak dikatakan nunga sesa aka dosam. Kisah dalam Lukas 7 ini terjadi di rumah seorang Farisi bernama Simon. Bukan murid daripada Yesus Kristus, tetapi ada yang bernama Simon. Dan ada seorang wanita berdosa datang membawa minyak wangi
menangis sambil membasahi kaki Yesus dengan air matanya, sambil menyekanya dengan rambutnya, lalu mengurapinya. Tindakan ini adalah sebuah tindakan penuh kasih yang menggambarkan pertobatan yang sejati. Tetapi ada juga yang kontra di dalam Lukas 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50 ini, yang bernama Simon, sang tuan rumah. Justru dia berpikir sempit, justru dia berpikir negatif. Dia berpikir kalau Yesus ini adalah seorang nabi, pasti dia tahu wanita ini siapa. Wanita ini adalah berdosa, katanya di dalam hati. Tetapi Yesus mengetahui pikirannya, dan Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang, seperti dalam khotbah kita Lukas 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50. Amang dan inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau misalnya kita meminjam uang 2 miliar dari bank, contoh ya Manginang ya, contoh. Tiba-tiba pihak bank mengatakan, setelah kita jalani dulu beberapa bulan, lalu tiba-tiba misalnya pihak bank mengatakan bahwa kamu tidak usah lagi membayar. Apa ekspresi wajah Anda? Buhado perasaata molo didokon songoni. Gak usah dulu ke pihak bank. Misalnya kita punya hutang terhadap seseorang. Katakan sajalah dulu 20 juta. Tiba-tiba pihak dari peminjaman kita itu mengatakan, Amang atau Inang, tidak usah lagi kau bayar utangmu itu ya. Sudahlah, lunaslah itu. Padahal bunganya 6% contohnya. Bagaimana perasaan kita ketika ada orang yang mengatakan kepada kita? Luar biasa bagaimana? Luar biasa sukacita kita. Seperti itulah saudara-saudaraku yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, di mana begitu sukacitanya seorang perempuan pendosa ini, begitu bahagianya perempuan pendosa ini, karena ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, karena itu berdamailah. Apa yang akan dilakukan oleh perempuan ini, yang notabene bahwa perempuan ini dianggap sebagai sampah masyarakat. Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, perempuan ini tidak diperhitungkan oleh khalayak ramai pada saat ini. Perempuan yang mendatangi Yesus ke rumah Simon ini adalah perempuan yang terpinggirkan, perempuan yang termarginalisasikan,
perempuan yang tidak diperhitungkan, bahkan dianggap oleh orang lain atau orang-orang suci bahwa perempuan ini adalah pendosa, jadi dianggap sampah oleh masyarakat. Nah, saudara-saudaraku, ketika ada sebuah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan ini, hatinya sangat lega, hatinya terobati, hatinya semakin dipulihkan, dan hidupnya berarti. Walaupun pada saat itu tanggapan miring terhadap dia semakin membuming, tetapi dia tidak memperdulikan itu karena dia ingin menjumpai Tuhan Yesus dan meminta pengampunan dosa. Dan tidak hanya itu, kalau dalam bahasa Batak, minyak alabastar yang harganya sangat luar biasa, dia curahkan itu kepada Tuhan Yesus, dia torehkan itu kepada Tuhan Yesus dalam bentuk kasihnya kepada Tuhan, hanya untuk meminta pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, merujuk kepada tema dosamu telah diampuni, yang mau kita katakan di sini adalah bahwa pengampunan tidak merubah masa lalu, tetapi mewujudkan salah satu visi, yaitu visi untuk masa depan. Jadi pengampunan berorientasi kepada masa depan. Pengampunan bukanlah tentang melupakan, tetapi melepaskan beban yang membelenggu hati kita. Bahkan sesungguhnya kalau kita tidak mampu mengampuni, maka ada banyak beban di dalam hati kita. Jadi pengampunan itu senantiasa membuat kita bersukacita dan membuat orang yang kita ampuni juga semakin bersukacita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dosamu telah diampuni. Inilah yang menjadi tema kita pada minggu ini. Kita melihat pada bagian ini sebuah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai dua orang yang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Dan salah satunya berhutang 500 dinar. Kalau kita totalkan 500 dinar ini menurut survei dan menurut latar belakang gaji 2 tahun maon. 500 dinar gaji 2 tahun, sementara yang berhutang 50 dinar ini adalah gaji 3 bulan. Namun keduanya dihapuskan. Namun keduanya yang berhutang ini katanya tidak mampu memberikan kepada si pinjaman itu. Tapi Yesus kemudian mengajukan pertanyaan kepada Simon tentang siapa yang akan lebih mengasihi pemberian pinjaman tersebut. Lalu Simon mengatakan, orang yang berhutang 500 dinar itu, dialah yang akan lebih banyak mendapatkan dan lebih mengasihi orang yang meminjamkan uang tersebut. Saudaraku, melalui renungan ini
akan mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Yesus menggunakan pengajaran tentang prinsip yang mendalam mengenai pengampunan, bahwa pengampunan adalah sebuah kasih yang sangat besar. Dalam perumpamaan ini diceritakan ada dua orang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Perbedaan jumlah hutang mencerminkan keadaan dosa manusia. Jadi jangan hanya kita lihat gaji 2 tahun 500 dinar dan gaji 3 bulan 50 dinar, tetapi orang yang berhutang ini sebenarnya adalah mencerminkan keadaan dosa-dosa kita. Satu orang memiliki banyak dosa, sementara orang lain memiliki sedikit dosa, namun keduanya tidak bisa membayar dan memberi pinjaman. Lalu si pemberi pinjaman ini justru mengampuni mereka yang meminjam 500 dinar dan 50 dinar tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan ada yang memiliki 2 teman. Satunya berhutang kepadanya sejumlah besar uang, sementara yang lainnya hanya sedikit. Jika kita mengampuni keduanya, tentu mereka sangat berterima kasih kepada kita. Dan yang satu merasa berhutang budi karena jumlah hutangnya berjumlah besar, tapi pada prinsipnya keduanya tetap mengalami kasih karunia. Saudaraku, berikutnya kasih hendaknya sebagai respon terhadap pengampunan. Itulah tadi bentuk pengampunan itu. Itulah bentuk kasih itu, dan kasih hendaknya merupakan respon terhadap pengampunan. Artinya ketika kita sudah diampuni, maka respon yang dimiliki adalah mempunyai kasih. Setelah menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus menunjukkan perbedaan sikap antara perumpamaan yang berdosa dan Simon. Wanita itu diidentifikasi sebagai pendosa, menunjukkan kasih yang besar. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengidentifikasikan perbedaan Simon dengan wanita ini. Wanita ini diidentifikasi sebagai pendosa, menunjukkan kasih yang besar dengan menangis di kaki Yesus, membasuhnya dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Simon di sisi lain tidak memberi perhatian atau hormat yang sama kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, seperti seorang anak yang dihukum karena melakukan kesalahan yang sangat besar dan kemudian diampuni oleh orang tuanya, anak tersebut akan menunjukkan rasa terima kasih yang luar biasa. Nah, dalam kasus ini si anak bisa saja mengekspresikan kasihnya dengan lebih tulus dan lebih dalam karena merasakan betapa besar kasih orang tuanya. Bahkan pengampunan harus menghasilkan transformasi hidup. Yesus berkata kepada wanita pendosa ini, "Dosamu telah diampuni." Dengan pernyataan ini Yesus menegaskan bahwa pengampunan membawa pembaharuan. Wanita ini telah bebas dari beban dosa-dosanya. Ini menunjukkan pengampunan yang diberikan oleh Yesus membawa perubahan yang mendalam bagi kehidupannya.
ketika kita merasakan pengampunan yang besar, kita tidak hanya berterima kasih, tetapi kita juga merasakan transformasi di dalam kehidupan kita. Amang dan Inang, kita bayangkan dulu seseorang yang terlibat dalam sebuah kecelakaan yang besar, yang mengalami cedera parah, kemudian mendapatkan pertolongan medis yang luar biasa, dan ternyata setelah diobati oleh medis, dia sembuh total. Betapa dia akan mengungkapkan rasa syukur atas kesembuhannya ini. Seperti itulah pengampunan Yesus, yang adalah kesembuhan rohani kita, yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Jadi ketika kita diampuni, maka seharusnya kehidupan kita akan semakin lebih baik ke depan. Kalau demikian halnya, Amang dan Inang, ketika kita tadi sudah membaca dan merenungkan Lukas 7 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50 ini, apa yang akan dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Ada 3 yang ditegaskan firman ini kepada kita. Yang pertama yang mau dikatakan adalah hargailah pengampunan Tuhan. Hargailah pengampunan Tuhan. Kita semua adalah manusia pendosa. Besar kecil dosa kita, bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak melihat ukuran dosa kita. Dia mengampuni kita dengan kasih yang besar. Menghargai pengampunan ini seharusnya membuat kita lebih rendah hati, seperti yang dilakukan perempuan pendosa ini. Sambil menyeka-nyeka rambutnya dengan kaki Yesus, itu menunjukkan bahwa dia rendah hati meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan dia penuh kasih terhadap Tuhan. Seperti itulah kita pada saat ini. Betapa besar pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Dan kita akan lebih mudah juga mengampuni orang yang menyakiti hati kita, orang yang membenci hati kita, orang yang melukai hati kita. Firman Tuhan ini menggambarkan kepada kita, karena kita diajak untuk menghargai pengampunan dari Tuhan, maka hari ini ampunilah orang yang menyakiti hatimu. Ampunilah orang yang mencelakai kamu. Ampunilah orang yang membuat engkau semakin tersakiti sampai dengan saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yang akan dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah bahwa kasih sebagai respon yang alami. Kasih yang besar terhadap Tuhan muncul sebagai respon alami pengampunan yang telah kita terima. Setiap hari kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada Tuhan melalui hidup yang taat, melalui pelayanan kita terhadap sesama, dan melalui cara kita mengasihi orang lain. Mari kita luangkan waktu kita untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan dalam doa, pujian, dan perbuatan kita. Mari kita tunjukkan kasih kita dengan memperlakukan sesama lebih baik, memperlakukan mereka lebih tulus, terutama kepada mereka yang tidak layak mendapat kasih kita. Menurut pandangan orang. Tetapi bagaimana Tuhan telah mengasihi kita? Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita.
Karena itu kasihilah orang yang membencimu, kasihilah orang yang menyakiti hatimu, kasihilah orang yang melukai hatimu. Tunjukkanlah bahwa kamu ini adalah orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Tunjukkan itu kepada orang yang membencimu. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah bahwa orang yang sudah mendapatkan pengampunan itu harus mampu mentransformasi hidupnya berkelanjutan. Di mana pengampunan Tuhan Yesus bukan hanya tentang pembebasan dari hukum dosa, tetapi juga tentang transformasi hidup, tentang perubahan hidup. Jika saya, jika Anda, jika Amang dan Inang, jika kita semua benar-benar merasakan pengampunan Tuhan Yesus, hidup kita akan berubah. Dosa yang dulu mengikat kita tidak lagi menjadi penghalang bagi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus, jadi seharusnya hidup kita harus bertransformasi, harus berubah ke arah yang lebih baik, meninggalkan dosa-dosa kita dan melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, pengampunan yang diberikan Tuhan seharusnya memberikan dampak yang besar bagi hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan haruslah selalu bertumbuh. Seiring dengan pemahaman kita tentang beberapa besar pengampunan yang kita terima. Amang dan Inang, pesan daripada firman Tuhan ini, mari kita hidup di dalam pengampunan. Mari kita terus hidup di dalam kesadaran bahwa dosamu telah diampuni. Karena dosamu telah diampuni, maka tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan. Tunjukkanlah kasih kita terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita. Tunjukkanlah kasih kita terhadap program-program yang akan berkelanjutan di gereja kita ini. Buido tarjalo roha di bagasan tikion bahwa memang kita saat ini sedang melakukan tahap demi tahap di dalam pembangunan gereja. Itu adalah pembangunan secara fisik dan itu memang harus berkelanjutan. Unang ma alani natapatupa pembangunan manang natapatupa pesta peresmian. Gabi sipata marungut-ungut hita. Gabi sipata sona holsoa kita. Gabi sipata tadokon ay basa holan na terus membangun. Itu bukanlah orang yang diampuni Tuhan. Tetapi kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, apapun program daripada gereja ini, marilah kita terima dengan sukacita. Apapun program yang ada di dalam keluarga kita, mari kita terima dengan sukacita. Apapun program yang sudah diputuskan di dalam marga-marga kita, mari kita tunjukkan kasih kita kepada keluarga-keluarga kita ataupun marga-marga kita. Karena apa? Karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Karena itu kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan kita tunjukkan kasih kita kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Engkau taburkan kepada kami, di mana Engkau mengajarkan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami, maka
firman Tuhan di dalam Minggu Judika ini juga menghantarkan kepada kami, supaya kami juga mengampuni kekurangan kesalahan daripada saudara-saudara kami terhadap kami. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami juga tidak lupa mendoakan Amang Sintua Pasaribu yang sudah Kau panggil ke sisimu pada hari yang lampau dan sudah dimakamkan di Bona Pasugit di Haunatas. Kiranya Inang berhutahayan dan juga keluarganya Tuhan, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan mereka. Dan sepulangnya nanti mereka dari Haunatas, mereka sehat-sehat pulang ke Cimahi ini. Tak lupa juga kami mendoakan program-program Huriamu ini Tuhan. Biarlah kami wujudkan itu dengan penuh sukacita. Biarlah kami wujudkan itu dengan kebersamaan. Biarlah kami menyingkirkan dari kehidupan kami sungut-sungut. Tetapi biarlah hanya kemurahan hati-Mu, hanya kedamaian daripada Tuhan, hanya kasih Tuhan kami wujudkan juga di dalam persekutuan kami di Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Biarlah semakin berlimpah juga berkat yang mau Tuhan nyatakan kepada kami dengan program-program yang sudah diagendakan dari distrik, dari resort, bahkan dari Huria juga. Kami menjalankan itu dengan penuh sukacita. Kami tidak lupa mendoakan jemaat kami yang sakit. Amang R. Panggabian Inang Boru Panjaitan, Nyonya S. Pangaribuan Boru Hutahayan, Amang B. Hutahayan, Imelda Boru Hutapea, bahkan Inang Solandia Boru Napitupulu. Bapak yang terkasih, jemaatmu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang sudah berada dalam tahap pemulihan atau juga berobat jalan, kiranya Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Tidak lupa kami mendoakan Seraferida Boru Panjaitan yang pada saat ini masih berobat jalan Tuhan. Dan juga jemaat-jemaat lain yang mungkin enggan Tuhan menyebutkan namanya, tetapi dia melakukan cuci darah dalam 2 kali dalam seminggu mungkin Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Bapak, setiap jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu di gereja ini, di altar ini, yang melakukan cuci darah di rumah sakit, sembuhkanlah Tuhan penyakit mereka. Itulah kerinduan kami dan itulah yang menjadi keinginan kami, supaya mereka semakin semangat, mereka semakin dipulihkan, dan mereka bisa sembuh dari penyakit yang diderita saudara-saudara kami pada saat ini. Tidak lupa juga kami mendoakan persembahan yang sudah kami berikan dalam minggu-minggu ini. Kiranya Engkau berkati semuanya, persembahan atau ucapan syukur yang sudah kami berikan, Tuhan yang melipat kehendakan berkat-Mu kepada kami. Dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan, ada sekitar 34 orang dan 7 kepala keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau yang memberikan umur yang panjang kepada mereka, Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya damai sejahtera-Mu melimpahi mereka, dan biarlah mereka tetap bersuka cita dalam merayakan ulang tahunnya pada minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan, masih banyak lagi yang ingin kami minta dan yang ingin kami doakan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami.
Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita akan memberikan amplop peresmian dan pembangunan ke depan dan pilihan kedua sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 388 ayat 1. Kasih
kita bangkit berdiri. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Salam bagi kita semuanya.